Jumpa lagi anak-anak SMP Negeri 2 Margasari. Kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kali ini materi pelajaran IPS untuk kalian adalah sebuah tema mengenai perubahan sosial dan budaya. Bisa kalian cermati, bisa kalian perhatikan bahwa setiap kehidupan di alam semesta ini pasti akan mengalami perubahan. Sehingga pada tema kali ini yaitu perubahan sosial dan budaya, materi pelajaran IPS kelas 9. Dan perlu kalian tahu, tujuan pembelajaran untuk tema perubahan sosial ini adalah setelah kalian mendapatkan materi ini, kamu akan bisa memberi contoh perubahan sosial dan budaya. 2, kamu bisa menjelaskan perbedaan antara evolusi dan revolusi. Kemudian yang ketiga, kamu mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya. Dan yang keempat, kalian bisa menyebutkan faktor-faktor pendukung dan penghambat perubahan sosial yang ada di masyarakat. Ini adalah tujuannya. Oke, lanjut. Kita bedah satu persatu apa itu perubahan sosial. Mau perhatikan ini ya, adalah sebuah ilustrasi dari tradisional ya, dari masyarakat tradisional yang bergerak di sektor agraris. Bisa perlihatkan di sini ya, bisa dilihatkan di sini bahwa manusia yang tadinya menggunakan alat-alat tradisional berupa apa ini anak-anak? Ia adalah si petani dengan menggunakan garu, istilah orang Jawa, ya kan? Kemudian mengalami perubahan, sekarang menggunakan teknologi. Nah, kalau dulu masih menggunakan garu atau pembajak, sekarang menggunakan sebuah apa ini akan? Ya, traktor. Sehingga hasil panennya pun akan berubah. Ini salah satu contoh bahwa kegiatan di masa dahulu sekarang berubah cara dan metodenya. Kalau dulu masih menggunakan teknik tradisional atau teknik menggantungkan pada alam, apa yang tersedia di alam kemudian langsung dipraktekkan. Nah, kemudian berubah seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, akhirnya mengalami kemajuan seperti ini. Hasilnya pun akan lebih baik tentunya. Kemudian yang perlu kamu tahu lagi, perubahan sosial itu apa sih sebenarnya? Yang berubah itu apa? Dan kamu harus tahu juga. Yang berubah itu jelas. Tentunya apa? Unsur-unsur sosial. Ya kan? Unsur sosial itu apa saja anak-anak? 1, nilai sosial ya, nilai sosial. 2, apa ini? Norma sosial. Ada nilai pasti ada norma. Kalau nilai itu berarti pandangan baik, buruk, benar atau salah, sedangkan norma adalah wujudnya. Seperti kamu misalnya mau melakukan perbuatan mencuri, maka pandangan pertama adalah baik atau buruk, benar atau salah. Ini namanya nilai. Kemudian normanya adalah wujud, yaitu berupa aturan. Kamu jangan seperti ini karena ada aturannya. Nah, ini contoh antara nilai dan norma ada hubungan yang sangat erat. Kemudian unsur sosial yang lain, ada status sosial. Di dalam masyarakat atau di dalam kehidupan manusia tidak pernah lepas adanya status dan kedudukan sosial.
Status itu apa? Status adalah kedudukan manusia pada jabatan-jabatan di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada status yang tinggi, ada status sedang, ada status rendah. Ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi manajer, ada yang jadi buruh. Ini status di dalam perusahaan. Nah, makanya status itu tidak ada di dalam masyarakat. Harus ada. Tanpa ada status, maka tidak akan terjadi kerjasama, tidak akan langgeng kehidupan sebuah usaha. Kemudian yang keempat itu apa? Peranan sosial. Ini unsur sosial yang lain, peranan. Peranan itu apa? Pasti kamu tahu peranan itu jelas peran manusia di dalam kehidupan masyarakat. Seperti misalnya Pak Guru, ini seorang guru, maka memiliki sebuah peran. Ada kamu, ya kalian semuanya sebagai murid, punya peran apa tidak? Punya. Sehingga peran itu pasti ada di dalam masyarakat. Ada status, pasti ada peran. Pak Guru statusnya sebagai pendidik, maka akan muncul yang namanya peran. Perannya apa? Mendidik, membimbing kalian. Ya kan? Itu status dan peran. Kemudian ada lagi, ya, yaitu organisasi kemasyarakatan. Di dalam kehidupan masyarakat tidak akan lepas juga yang namanya organisasi-organisasi. Untuk apa? Untuk kemajuan. Karena tanpa ada organisasi tidak akan ada kemajuan ke depan. Manusia akan mengalami stagnan atau kemacetan. Hidupnya monoton, tradisional. Karena tidak ada organisasi. Nah, inilah yang berubah di dalam masyarakat. Ini yang berubah di dalam masyarakat, unsur-unsur sosial. Makanya selain organisasi kemasyarakatan ada lagi yaitu interaksi sosial. Interaksi itu apa? Hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ya, dengan kelompok yang besar, ataupun kelompok yang besar dengan kelompok yang besar yang lain. Ini interaksi. Yang terakhir, pengendalian sosial, yaitu mengendalikan sosial atau bahasa ilmu IPS-nya itu kontrol sosial. Orang untuk berbuat perlu ada pengendalian, seperti gosip yang dulu kelas 8 pernah diajarkan. Ya, kemudian ada isu, ini adalah wujud dari pengendalian sosial. Kenapa gosip menjadi pengendalian sosial? Karena dengan gosip orang akan menjadi mawas diri, mengontrol diri. Ini unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang pastinya akan mengalami perubahan. Sehingga session ini Pak Guru akan mempelajari lebih dulu tentang perubahan sosial. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari mengenai perubahan budaya. Apa akhirnya kesimpulan perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, sehingga akan mempengaruhi sistem sosial, baik itu nilai sosial, norma sosial, tadi unsur-unsur sosial yang Pak Guru sebutkan. Oke, jadi itu perubahan sosial. Kemudian bentuknya apa saja? Satu, perubahan lambat atau istilahnya evolusi dan perubahan cepat yang disebut dengan revolusi. Kemudian yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Jadi memiliki dampak besar dan dampak yang sangat kecil bagi kehidupan masyarakat. Ingat-ingat. Yang ketiga, apa anak-anak? Yang ketiga apa anak-anak? Adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang
tidak dikehendaki, tidak direncanakan, tanpa ada planning istilahnya. Kemudian kalau kita bedah satu persatu, kamu bisa perhatikan perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Kamu bisa perhatikan di layar ini bahwa perubahan evolusi ya, yaitu perubahan yang lambat. Nih, ya. Kemudian terjadi karena apa anak-anak? Ya, terjadi karena proses penyesuaian diri. Kemudian selanjutnya contoh perubahan yang lambat apa anak-anak? Perubahan yang lambat contohnya apa? Ini ya. Yang dulunya manusia itu menggunakan kentongan, sekarang tidak lagi, tapi digunakan dengan HP. Halo. Nah, ini perubahannya lambat, tidak serta-merta atau ujuk-ujuk tiba-tiba langsung berubah kentong jadi HP, tidak, tapi melalui proses yang sangat lama. Nah, ini perubahan yang evolusi atau lambat. Kemudian apa itu revolusi? Nah, revolusi adalah perubahan yang sangat cepat. Nah, ini ya, ciri-cirinya kamu bisa perhatikan. Ya, ini. Contohnya apa anak-anak? Yaitu sistem pemerintahan. Ini contoh dari revolusi. Kemudian syarat terjadinya, ini yang seringkali menjadi sebuah pembicaraan, bahwa syarat terjadinya revolusi diantaranya adalah satu, ya, adanya apa ini anak-anak? Keinginan masyarakat untuk mengadakan perubahan. Jadi adanya keinginan dulu. Setelah ada keinginan, adanya kelompok orang ya, menjadi pelopor atau menjadi ujung tombak, menjadi pemimpin untuk mengadakan revolusi, perubahan secara cepat. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan manusia atau kelompok orang per orang terhadap sebuah program ya, sehingga menuntut adanya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan secara revolusi atau cepat. Kemudian adanya pemimpin gerakan ya, pemimpin gerakan itu yang mampu merumuskan sebuah tujuan secara nyata. Ini syarat-syarat revolusi. Yang terakhir adalah adanya momentum atau waktu yang tepat. Ya, anak-anak. Kemudian perubahannya pengaruhnya kecil apa saja anak-anak? Nah, ini bisa kamu lihat di sini. Perubahannya pengaruh kecil. Nah, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung ya, atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Jadi tidak akan punya pengaruh berarti signifikan terhadap masyarakat. Contohnya, contoh perubahan mode rambut, mode pakaian. Ini perubahan yang pengaruhnya kecil, tidak merubah sistem yang ada di dalam masyarakat, apalagi sistem negara. Nah, rambut siapa? Jadi tahun ini rambutnya gondrong, tahun depan gimbal dan seterusnya. Ya. Kemudian perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang benar-benar punya pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Perubahan yang membawa pengaruh langsung yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat. Ini contohnya, yaitu ledakan penduduk.
kemudian industrialisasi yang akhirnya berdampak pada perubahan yang lebih besar lagi. Nah, ini contoh dari perubahan yang pengaruhnya besar. Kemudian perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang pertama apa? Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Jadi direncanakan lebih dahulu. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya perubahan di dalam tata pemerintahan. Kan pasti ditata dulu. Yang tadinya orde baru, orde lama berubah ke orde baru. Orde baru berubah ke reformasi dan seterusnya. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang terjadi pada luar jangkauan pengawasan, ya, di luar jangkauan dari masyarakat. Karena tidak ada kehendak, tidak ada keinginan untuk mengadakan perubahan. Jadi ujug-ujug berubah sendiri tanpa ada perencanaan dari masyarakat. Ini contohnya apa? Peristiwa kerusakan di masa orde lama ke orde baru. Jadi kerusakan-kerusakan. Kemudian adanya bencana. Ini perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, di sini tidak ada. Jadi bencana alam itu merupakan peristiwa perubahan yang tidak dikehendaki karena alam yang memerintahkan untuk berubah. Jadilah perubahan. Inilah perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa paham. Minggu depan kita akan dilanjut ke subtema perubahan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.